Bab 616. Levi langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Ini adalah pengawal yang disewa keluarga hitam untuk mencegahnya berinteraksi dengan Zoe. Kau yakin bisa menghentikanku? Dia tertawa. Silas hanya melotot dingin. Aku bahkan tidak takut bertarung sampai mati di medan perang, apalagi orang sepertimu. Dia sudah memikirkan 34 cara untuk mengendalikan Levi. Baginya, orang biasa seperti dia tidak memiliki kesempatan untuk melawannya. Membuang-buang bakatnya untuk mengirimnya mengejar seseorang sejelas ini. Levi terkejut sesaat sebelum menyeringai ketika dia bertanya, "Oh, kamu pernah bertugas di tentara sebelumnya?" "Iya," Silas mengangguk. "Di zona perang mana?" Dia melihat Silas sedikit lebih dekat dan memperhatikan kemarahan seperti tentara yang tampaknya mengelilinginya seperti aura. Itu hampir membunuh. Dia pasti telah membunuh musuh di medan perang sebelumnya. Dia harus menjadi seorang profesional. Silas biasanya tidak akan memperhatikan orang seperti Levi. Namun, Meredith telah memerintahkannya untuk menjauhkannya dari Zoe dengan cara apapun. Silas memutuskan untuk menyingkirkannya sekali dan untuk semua sehingga dia bisa khawatir tentang satu hal yang kurang. "Yah, saya baru saja mengalahkan pasukan harimau dari zona perang barat sekitar sebulan yang lalu. Dalam 3 tahun saya sebagai tentara, saya telah membunuh 277 orang." Saat Silas membual tentang jumlah tubuhnya, matanya berkilat membunuh. Dia ingin menakut-nakuti Levi. Dia tidak berharap dia benar-benar tidak terpengaruh. Levi bertanya, "Oh, kamu salah satu tentara pang kecil itu, Ezra." Ketika Silas mendengarnya menyebut nama Chief Williamson, dia terkejut. Dia tahu Chief Williamson. Chief Williamson adalah panglima tertinggi zona perang barat. Dia adalah idola bagi banyak tentara barat, kedua setelah Dewa Perang. Tapi kebanyakan rakyat jelata bahkan tidak akan tahu kekuatan Chief Williamson. Bagaimanapun juga, zona perang barat berada di garis depan. Bagaimana mungkin seseorang di South City tahu tentang dia? Tunggu, dia baru saja memanggil Chief Williamson. Bajingan kecil. Begitu dia akhirnya sadar, Silas praktis memancarkan kemarahan. Dia marah. Bagaimana dia bisa menyebut Chief Williamson sebagai pang kecil dengan begitu santai? Betapa kejam. Silas memelototi Levi seolah dia ingin merenggut nyawa darinya. "Apa yang baru saja Anda panggil Chief Williamson?" "Sedikit bajingan." "Kenapa?" Levi menjawab dengan acuh tak acuh. Dialah yang secara pribadi melatih Ezra dan mengirim yang terakhir ke barat. Apakah salah bagi saya untuk memanggilnya sedikit pang? Bagi Silas, bagaimanapun, itu menjadi sangat tidak sopan. Beraninya Levi menghina Dewa Perang Barat yang tak terkalahkan. Dia harus mati. Beraninya kau memperlakukan dia dengan tidak hormat seperti itu. Minta maaf segera. Silas meraung. Levi mengerutkan kening. "Apa yang saya lakukan? Mengapa saya harus meminta maaf? Kamu menghina Chief Williamson. Kamu tidak berhak menyebut orang seperti dia bajingan kecil. Minta maaf sekarang." Silas menekan. Levi mendengus dingin. "Bahkan jika Ezra berada tepat di depanku, aku akan tetap memanggilnya pang kecil. Bahkan, dia akan sangat senang tentang itu, jadi siapa kamu untuk menghentikanku?" Levi praktis adalah guru dan panutan Ezra. Hanya dengan satu kata, Ezra akan menghancurkan seluruh desa dan membakar hutan untuk Levi. Jika dia menyebut Ezra sedikit pang di wajahnya, yang terakhir akan senang selama sisa minggu ini, mungkin. Silas semakin marah dan semakin marah. "Saya sudah meninggalkan tentara dan tidak lagi ingin memiliki darah di tangan saya, jadi jangan dorong saya. Apakah Anda akan meminta maaf?" Silas bertanya dengan suara rendah. Levi sudah mati di matanya. Levi hanya terkekeh. "Aku tidak melakukan kesalahan, jadi tidak. Aku tidak akan melakukannya." Dia merasa tidak bisa berkata-kata. Ezra cukup bagus jika dia bisa menciptakan prajurit wanita yang luar biasa. Dia akan lebih menakjubkan jika dia bisa menggunakan otaknya dengan benar. Karena dia berani menyebut Ezra, pang kecil, bukankah seharusnya dia tahu hubungannya dengan Ezra? Bab 617. "Oke, kamu sendiri yang menanggungnya," kata Silas dingin. Dia tidak akan menahan diri lagi. Meskipun ruang kecil tempat mereka berada, Silas tiba-tiba mengangkat kaki kanannya yang ramping dengan cepat. Dengan kecepatan seperti kilat dan dengan kekuatan guntur, dia membidik wajah Levi. Semua yang Silas latih di ketentaraan adalah untuk membunuh. Jika dia bertindak, maka itu untuk membunuh. Dengan satu tendangan ini, Levi mungkin akan menderita setidaknya patah hidung, jika bukan wajahnya yang benar-benar hancur.
Dia pasti harus berbaring di rumah sakit selama beberapa bulan. Kau memintanya. Levi meraung. Dia juga marah. Tepat saat tendangannya akan mendarat, suara Zoe tiba-tiba berteriak, "Tidak!" Zoe telah membuka pintu. Kaki Silas berhenti di udara, hampir 1 sentimeter dari ujung hidung Levi. Levi tampak tenang. "Silas, dia suamiku. Aku melarangmu menyakitinya." Zoe gemetar ketakutan. Silas menurunkan kakinya dan menatap Levi, ekspresinya dingin. "Aku akan memaafkanmu sekali ini saja. Jika ini terjadi lagi, aku tidak akan menahan diri." Levi menyeringai. "Zoe, kamu menyelamatkannya." Levi benar-benar akan melawan barusan. Sayangnya, Zoe muncul tepat pada waktunya. "Kamu." Silas sangat marah. "Anda adalah orang yang dalam bahaya sekarang. Beraninya kau mengatakan dia menyelamatkanku. Aku membencimu." Tidak heran semua orang di keluarga hitam membencinya dan ingin menjauhkannya dari Zoe. "Kamu tidak diizinkan untuk bertemu Mes Lopez lagi. Jika kamu melakukannya, aku akan membunuhmu di depan mata," Silas memperingatkan. Zoe memberi isyarat agar Levi pergi, menunjukkan bahwa dia akan menjaga Silas. Setelah Levi pergi, Silas akhirnya tenang. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Bagaimana dia tahu tentang Chief Williamson? Mengapa dia punya nyali untuk menyebut Chief Williamson sebagai "pang kecil"? Dia juga tidak tampak melakukannya dengan dengki. Bahkan, sepertinya dia hanya melakukannya karena kebiasaan. Mungkinkah dia orang penting? Itu tidak mungkin. Mengapa seseorang dengan kekuatan untuk menyebut Chief Williamson sebagai "pang kecil" bekerja di perusahaan tua yang polos? Sebagai penjaga, tidak kurang. Itu benar-benar mustahil. Dia mungkin hanya kutu buku militer. Tidak sulit bagi orang seperti itu untuk tahu banyak tentang militer. "Levi, kan, aku tidak akan melupakanmu. Suatu hari, aku akan benar-benar memberimu pelajaran." Silas sangat pemarah saat mereka datang, dan dia benar-benar tidak tahan dengan Levi. Tentu saja, Levi tidak peduli dengan orang seperti Silas. Dia kuat, tapi dia tidak menyangka Levi akan menempatkan pengawal di sisi Zoe. Dia telah membiarkan Hades pergi pada awalnya sehingga dia bisa menggunakan pria itu untuk melindungi Zoe. Hades praktis adalah kandidat yang sempurna untuk itu. Lagi pula, dia sendiri hampir menjadi dewa perang. Silas tidak pernah menduga bahwa ada sepasang mata di balik bayang-bayang, mengawasi setiap gerakannya. Dia tidak merasakan satu hal pun. Levi hanyalah pendukung logistik, jadi dia tidak punya banyak pekerjaan. Dia pergi ke kediaman Kirin dan Azure Dragon. "Apakah kamu mendengar tentang apa yang terjadi kemarin?" tanya naga Azure. "Apa?" Levi bertanya, benar-benar bingung. Brock Green dan Grandmaster sudah mati. Beberapa kelompok kuat yang gila baru saja tiba di South City dan membunuh Beast of Death dan Raja Serigala hanya dalam hitungan detik. Mereka telah mengurus sebagian besar dunia bawah dan ring tinju bawah tanah, yang telah berbohong sejak saat itu, jawab Azure Dragon. "Apa?" Mata Levi berkilat dingin mendengar berita itu. "Siapa yang berani bertindak begitu berani di wilayahku? Siapapun mereka, mereka mungkin mengejar South City. Mereka mungkin mengejar Oriental Star Group berikutnya. Apakah menurut Anda Mes Lopez membutuhkan penjaga untuk melindunginya?" tanya naga Azure. "Aku ingin melihat siapa yang berani menyentuh rambut di kepalanya." Levi berteriak. Bab 618. Azure Dragon secara otomatis menawarkan, "Haruskah saya pergi dan melindungi Mes Lopez?" "Tidak perlu khawatir tentang keselamatannya," jawab Levi. "Dengan Hades melindunginya, dia simen mungkin. Meskipun El Nation dihancurkan, Hades masih sama kuatnya. Dia bukan orang yang bisa diajak main-main." "Siapa itu? Bukankah apa yang terjadi pada keluarga Caesar sudah cukup buruk? Siapa yang berani datang setelah itu?" Levi bertanya. Naga Azure mengangkat bahu. "Aku sudah mengirim seseorang untuk menyelidiki. Mereka belum teridentifikasi sampai sekarang, tapi kita tahu pasti bahwa mereka adalah orang terkuat yang pernah menantang kita. Fakta bahwa mereka bisa menghancurkan bawah tanah South City dalam satu malam sudah cukup bukti. Aku tidak peduli siapa mereka. Selama mereka menjadi ancaman bagi kota ini, aku tidak akan membiarkan mereka pergi," Levi mengumumkan dengan dingin. Karena Levi ada di sana, tim dan yang lainnya tidak terlalu peduli dengan kelompok ancaman baru ini. Mereka tahu tidak ada yang bisa menyebabkan masalah dengan dia di sekitar. Sementara keluarga terkenal lainnya di South City menyelidiki identitas Jackie Lawson, keluarga Davis sedang mengadakan hari lapangan. Secara alami,
mereka akan bertanggung jawab atas semua bisnis yang terpengaruh. Mereka bisa mendapatkan cukup banyak uang dari semua itu. Ini meninggalkan senyum di wajah Leslie selama sisa minggu itu. Dia telah bersumpah setia kepada Jackie sampai mati. Jackie bertanya, grup bintang Oriental baik-baik saja akhir-akhir ini, iya. Saya telah melakukan beberapa penelitian pada mereka. Nama bos mereka adalah Zoe Lopez. Selain memiliki keluarga kulit hitam di belakangnya, tidak ada yang lain untuk namanya. Mengapa seluruh South City hanya melihatnya melahap pasar seolah-olah tidak ada masalah besar? Leslie bertanya-tanya. Ini semua berkat Morris Group. Keluarga South City sebagian besar takut pada Morris Group, yang selalu mendukungnya. Jackie tertawa kecil. Meskipun mereka bukan dari Erudia, dia tahu lebih banyak daripada Leslie. Melalui penelitian mereka, sangat mungkin Morris Group menghancurkan Scotiates dan Triple Group. Apakah grup Morris benar-benar sekuat itu? Tanya Leslie. Tentu saja, tidak hanya bos mereka yang benar-benar misterius, tetapi juga ada banyak talenta tersembunyi di sana. Mereka memiliki profesional yang sangat kuat di antara penjaga mereka yang mengalahkan 4 jenderal perkasa Scotiates, kata Jackie. Kamu tahu tuanku datang ke South City hanya untuk menyingkirkan Morris Group, kan? Erudia terlalu menarik, kata Jackie, wajahnya penuh keserakahan. Leslie menarik napas dalam-dalam pada saat itu. Bukankah itu agak terlalu serakah? Jackie menginginkan kota selatan, tetapi tuannya menginginkan seluruh Erudia. Leslie bertanya, apa yang perlu kita lakukan untuk membantu? Keluarga Davis pasti akan memberikan segalanya untuk membantu. Aku tidak akan menyentuh Morris Group untuk saat ini. Adapun Oriental Star Group dan keluarga besar lainnya di South City, aku menginginkan semuanya. Kilatan dingin melintas di mata Jackie. Leslie bertanya dengan suara gemetar, apakah kita juga akan membunuh jalan kita ke puncak seperti yang kita lakukan tadi malam? Jackie tiba-tiba tertawa. Tidak, ini adalah jenis orang yang sama sekali berbeda yang sedang kita bicarakan di sini. Kita bisa mengalahkan orang-orang seperti Brock Green dan klub dunia bawah melalui kekerasan, tapi ini semua adalah serigala kelas atas yang berjas. Jika kita membunuh bahkan hanya 1 atau 2 dari mereka, akan ada keributan. South City akan benar-benar mengejarku kalau begitu. Lalu apa yang harus menjadi tindakan kita? Tanya Leslie. Jackie tersenyum sinis. Kami melawan api dengan api. Saya ingin bertemu dengan bos grup bintang Oriental. Mari kita undang dia. Bahkan, mari kita lakukan malam ini. Leslie mau tidak mau bertanya, bagaimana jika dia tidak mau datang? Tepat saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, Leslie menyesal telah berbicara. Dia merasakan tatapan dingin menyapu dirinya, membekukannya di tempat. Bab 619. Seperti yang diharapkan, Jackie sudah menatapnya dengan mata dingin. Itu masalahmu. Aku ingin bertemu dengannya malam ini. Itu akan menjadi masalahku. Dimengerti. Maaf, aku berjanji akan melakukan persis seperti yang kamu minta. Leslie berkata, buru-buru menekan dahinya ke lantai dengan membungkuk dalam-dalam. Makna Jackie cukup jelas. Bagaimanapun caranya, dia ingin bertemu Zoe malam itu juga. Jika kamu bahkan tidak bisa menyelesaikan ini, sebaiknya kamu mulai memikirkan kata-kata terakhirmu, kata Jackie lembut. Saat dia pergi, Leslie menyeka keringat dinginnya dengan punggung tangannya. Dia hampir mati di sana. Dia tidak bisa mengambil risiko membuat kesalahan itu lagi. Kamu, selesaikan ini. Leslie menyerahkan tongkat estafet kepada Derek. Baginya, itu terlalu memalukan baginya untuk secara pribadi mengundang seseorang. Tentu saja, jangan khawatir, ayah, aku pasti akan membuktikan diriku pada Jackie. Derek tersenyum. Bangunan Triple Group telah diganti namanya di bawah Oriental Star Group. Di kantor Zoe, sekretaris melaporkan, Ms. Lopez, seseorang yang mengaku sebagai Derek Davis meminta untuk bertemu dengan Anda. Bawa dia masuk. Zoe mengangguk. Baru-baru ini, sejumlah perwakilan bisnis keluarga South City mengunjunginya. Dia belum menolak siapapun. Tak lama kemudian, Derek dan yang lainnya mencapai area resepsionis. Anda Nona Zoe Lopez? Tanya Derek sinis. Bagi Derek, tidak ada seorang pun di South City yang tidak bisa dia ajak main-main. Dia selalu lugas dan sombong. Ya, bolehkah saya tahu untuk apa Anda ke sini? Zoe sudah tidak terlalu menyukai nada suaranya. Tuanku ingin kau bergabung dengan kami untuk makan malam ini. Aku di sini hanya untuk menyampaikan pesan. Aku akan mengirim seseorang untuk menjemputmu nanti malam.
Derek jelas tidak peduli apakah Zoe setuju atau tidak. Bersiaplah. Aku akan kembali untuk menjemputmu sebentar lagi. Setelah itu, dia berbalik untuk pergi. Tahan di sana, kata Zoe dengan suara renyah. Apa? Siapa tuan yang kamu bicarakan ini? Tanya Zoe. Kamu akan tahu malam ini. Bagaimanapun, dia jauh lebih terhormat daripada yang bisa kamu bayangkan. Dengarkan saja apapun yang dia katakan. Derek baru saja selesai berbicara ketika Zoe berteriak, suruh dia pergi. Maksudnya apa? Tanyanya tidak percaya. Maaf, aku tidak menerima undangan dari orang asing. Zoe menolak. Derek tertawa. Zoe Lopez, saya ingin Anda tahu bahwa Anda mungkin menolak semua orang di South City, tetapi ini adalah satu-satunya orang yang tidak boleh Anda tolak. Sebenarnya, tidak ada alasan bagi Anda untuk melakukannya. Jackie sudah membunuh Brock Green. Siapa yang berani menolaknya? Lalu kenapa kamu tidak memberitahuku siapa dia? Zoe sudah jelas sangat marah. Identitasnya harus dirahasiakan, jadi kamu hanya akan tahu ketika kamu melihatnya. Jika kamu menolaknya, kamu akan sangat menyesalinya. Tahukah kamu bagaimana Brock Green dan Grandmaster meninggal tadi malam? Tuanku membunuh keduanya, dari mereka. Derek mengumumkan dengan bangga. Itu bukan alasan. Kirim dia pergi. Perintah Zoe. Para penjaga memaksa Derek keluar dari Oriental Star Group. Aku belum selesai. Derek memekik mendesak. Apa yang kita lakukan sekarang? Wanita itu jelas tidak mau melakukan ini dengan cara yang baik. Salah satu bawahannya bertanya. Jika dia tidak mau bermain bagus, kami juga tidak akan melakukannya. Begitu dia pulang kerja, kami akan membawanya kembali dengan paksa. Derek tertawa. Jackie sudah memberitahu kami bahwa dia ingin bertemu dengannya, apapun yang terjadi. Dimengerti. Kami akan berjaga-jaga di sini, jawab bawahannya. Bab 620. Zoe pulang kerja tepat jam 7 malam. Dia menyeret tubuhnya yang kelelahan keluar dari gedung. Dia seharusnya bekerja lembur, tetapi keluarga kulit hitam mengkhawatirkan keselamatannya dan menuntut dia bekerja di rumah. Tidak jauh, dua bawahan Derek bersiap untuk menyerang setelah melihatnya berjalan keluar dari gedung. Pelan-pelan, bukan ide yang bagus untuk menyerangnya di sini. Kita akan menunggu sampai dia hampir pulang, kata Derek. Mereka tidak tahu bahwa setiap gerakan mereka berada di bawah kendali orang lain sekarang. Levi tahu semua yang terjadi. Meskipun begitu, dia tidak sedikit pun khawatir. Tak lama kemudian, sopir itu pergi. Silas mengikuti Zoe ke dalam mobil. Derek langsung mengikuti mereka. Rumah keluarga kulit hitam berada di daerah yang agak terpencil, jadi tidak banyak mobil yang menuju ke istana. Tiba-tiba, pengemudi menginjak rem. Jalan di depan mereka terhalang oleh beberapa mobil. Beberapa orang keluar dari mobil. Derek mengetuk jendela dengan seringai lebar. Miss Lopez, maukah Anda mengikuti saya dengan baik? Saya ingin Anda mengikuti saya dengan sukarela. Jika tidak, saya harus menggunakan kekerasan. Ada lebih dari 10 orang di belakangnya. Hanya dengan satu perintah, mereka akan menendang pintu dan menyeretnya pergi. Zoe hanya mengerutkan kening dengan keras kepala. Tidak, aku tidak menerima undangan dari orang asing. Oke, aku mengerti bagaimana ini. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu adalah orang yang hebat sekarang? Jackie memintaku untuk mengundangmu karena dia menghormatimu. Jangan biarkan itu sampai ke kepalamu, Betech. Aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya, apakah kamu akan pergi atau tidak? Derek meraung. Tidak, aku tidak akan pergi. Zoe menolaknya dengan tegas sekali lagi. Oke. Kamu yang memintanya. Derek baru saja akan menggonggong perintah. Pintu lainnya tiba-tiba terbuka. Seorang wanita setinggi 6 kaki turun dari mobil, dikelilingi oleh aura yang kuat. Wajah Silas tetap tanpa emosi saat dia mengayunkan tendangan ke arah kepala Derek. Dia segera terlempar ke belakang, membanting ke salah satu mobil mereka. Bunuh jalang itu. Derek meraung. Semua bawahannya bergegas ke arah mereka, meraung. Dalam waktu kurang dari 1 menit, semua orang terbaring di lantai dan mengerang kesakitan. Semua bawahannya adalah pejuang yang terampil, tetapi sayangnya mereka bertemu dengan seorang prajurit yang baru saja meninggalkan pasukan. Mereka bahkan tidak bisa bersaing dengannya. Persetan, jika ada orang lain yang mengganggu Miss Lopez lagi, aku akan membunuh mereka. Silas memperingatkan dengan dingin. Derek hampir menangis. Bagaimana wanita ini begitu pandai berkelahi? Di sisi lain kota, di restoran keluarga Davis,
Jackie duduk di meja yang sudah disiapkan sementara anggota keluarga mengerumuninya. Dia dengan malas bertanya, ini sudah jam 8 malam. Apakah dia sudah datang? Leslie mulai panik. Di manakah lokasi Derek? Dia sudah pergi selama setengah hari sekarang. Apakah dia tidak bisa melakukan hal sederhana seperti itu? Apa yang kamu lakukan di sini? Aku memintamu untuk membawanya, bukan? Tanya Jackie dingin saat melihat Leslie, yang praktis mengompol setelah dipanggil. Aku mengirim anakku untuk melakukannya. Aku harus untuk tetap tinggal dan memastikan semua tuntutanmu dipenuhi, kan? Kalau terjadi sesuatu, Leslie tergagap. Aku bilang jam 8 malam, kan? Dia terlambat 3 menit. Ada apa dengan itu? Apakah kamu tidak peduli dengan apapun yang aku katakan? Jackie mulai meninggikan suaranya, membuat Leslie jatuh berlutut. Aku akan segera menanyakan keberadaan mereka. Leslie langsung melakukan panggilan. Kamu sampah, di mana kamu? Di mana Zoe Lopez? Leslie berteriak. Semuanya tidak terlihat bagus. Zoe memiliki pengawal wanita super kuat yang mengalahkan kita semua. Apa? Dia mengalahkan kalian semua, kata Leslie kaget. Apa masalahnya? Jackie bertanya dengan dingin. Bersambung.